Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihhu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebagai moderator dan kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama yakni Anissa Nur Fauziah dengan NPM 2021030380. Yang kedua yakni saya sendiri Gus Ahmad dengan NPM 2021030066. Yang ketiga yakni Ledia Ica Veronica dengan NPM 2021030383. Yang keempat yakni Nofran Yogi Saputra dengan NPM 2021030214. Kami dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A Fakultas Syariah. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang Islam dan perubahan sosial dengan dosen pengampu Bapak Muslim SHI MH. Dan pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang diyakini sebagai ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya, hubungan manusia dengan diri sendiri dan hubungan antara manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan Khaliknya seperti berakidah dan beribadah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri seperti akhlak, makan, dan berpakaian, dan hubungan manusia dengan sesamanya mencakup masalah muamalat dan sanksi. Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literatur yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai uraian mengenai pengertian agama Islam, sumber dan ruang lingkup ajarannya, serta cara untuk memahaminya. Dalam upaya memahami ajaran Islam, berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam itu perlu dikaji dan diseksama sehingga dapat dihasilkan pemahaman Islam yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang akan dipengaruhi pola pikir, sikap, dan tindakan keislaman yang bersangkutan. Ada dua sisi yang dapat digunakan untuk memahami pengertian Islam, yaitu yang pertama dari sisi kebahasaan dan yang kedua dari sisi peristilahan. Yang pertama yakni dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk ke damaian. Yang kedua yakni dari segi istilah. Menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dalam proses penyebaran agama Islam, Nabi terlibat dan memberi keterangan, penjelasan, uraian, dan contoh prakteknya. Namun keterlibatan ini masih dalam batas-batas yang dibolehkan oleh Tuhan. Dengan demikian, secara istilah Islam adalah agama bagi suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu atau dari golongan manusia atau dari suatu negeri
Kata Islam adalah nama yang diberi oleh Tuhan sendiri. Hal demikian dapat dipahami dari petunjuk firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 19, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran surat Al-Imran ayat 19. Materi kedua akan disampaikan oleh Anissa Nur Fauziah. Kepada Anissa Nur Fauziah dipersilakan. Melanjutkan materi yang kedua mengenai pengertian perubahan sosial. Kata lain perubahan adalah transformasi. Transformasi berasal dari bahasa Inggris transformation, yang berarti perubahan bentuk, rupa atau menjadi. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan kata transformasi, yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transformasi diartikan sebagai perubahan rupa, bentuk, sifat, dan sebagainya. Dalam terminologi sosiologis, transformasi sosial sering diartikan dengan istilah perubahan sosial, yaitu suatu perubahan secara menyeluruh dalam bentuk, rupa, sifat, watak, dan sebagainya dalam hubungan timbal balik antar manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial masyarakat disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan budaya kultural, karena perubahan kultural ini mengarah kepada perubahan dalam kebudayaan masyarakat. Agar dapat membuat hipotesa dan ramalan-ramalan yang tepat, maka para sosiolog harus memaklumi adanya perubahan sosial dan budaya. Dapat dilihat bahwa pada bangsa-bangsa saat ini dan masyarakat selalu terjadi perubahan-perubahan besar. Misalnya, sebelum perubahan, yang pertama, tanah dikerjakan dengan cangkul. Sesudah perubahan, tanah dikerjakan dengan traktor. Sebelum perubahan yang kedua, pabrik menggunakan peralatan sederhana. Sesudah perubahannya, pabrik menggunakan mesin. Sebelum perubahan yang ketiga, pedagang antar desa. Dan sesudah perubahan, pedagang antar negara. Perubahan-perubahan itu semua tidak berasal dari alam saja, tetapi dari manusia dan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak terjadi pada individu saja, melainkan pada seluruh masyarakat. Mengingat perubahan merupakan sebuah fenomena normal yang senantiasa ada, dan perubahan terjadi karena sifat kehidupan masyarakat itu sendiri yang selalu berubah. Sebagai sebuah konsep, transformasi merupakan upaya pengalihan dari sebuah bentuk yang lama kepada bentuk yang baru yang lebih mapan. Sebagai sebuah proses, transformasi adalah merupakan tahapan atau titik balik yang cepat. Sosiolog seperti Kingsley Davis mendefinisikan transformasi sosial sebagai perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat, misalnya dengan timbulnya organisasi seluruh dalam masyarakat kapitalis dan perubahan-perubahan organisasi ekonomi politik lainnya. Sedangkan menurut Mark Iver mengartikan transformasi sosial sebagai perubahan hubungan-hubungan sosial atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Gilin, sebagaimana yang dikutip oleh Sojono Suekanto, mengatakan bahwa transformasi sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat, Samuel Koneng, sebagaimana yang dikutip oleh Suekanto, mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi yang mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern. Perubahan masyarakat pada umumnya dapat terjadi dengan sendirinya secara wajar dan teratur, terutama apabila perubahan itu sesuai dengan pertumbuhan kepentingan masyarakat. Jika tidak, biasanya masyarakat tertutup terhadap perubahan lantaran khawatir atau
takut kalau stabilitas kehidupan masyarakat akan terganggu akibat perubahan itu. Terjadinya ketidakpuasan terhadap keadaan sekarang disebabkan oleh nilai-nilai norma-norma sosial. Pengetahuan teknologi yang ada sekarang tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan yang semakin kompleks dan serba tak terbatas. Dalam keadaan demikian, cepat atau lambat masyarakat akan berubah. Mereka akan mencari jalan keluar dari berbagai kesulitannya dengan cara mengganti nilai-nilai, norma-norma, pengetahuan dan teknologi baru yang dianggap dapat memenuhi tujuan hidup sekarang dan masa depan keturunannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Anissa Nur Fauzia, yaitu tentang jenis-jenis perubahan sosial. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu evolusi sosial, yang kedua gerakan sosial atau mobilitas sosial, dan yang ketiga itu revolusi. Yang pertama yaitu evolusi sosial, adalah perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan. Di sini ada 3 bentuk-bentuk sosial. Yang pertama yaitu cosmic evolution, yaitu tahap evolusi dalam bentuk pertumbuhan, perkembangan, bahkan kemunduran hidup manusia. Dan yang kedua yaitu organic evolution, perjuangan manusia untuk mempertahankan hidupnya, dan bukan hanya manusia saja, tapi hewan dan tumbuhan pun mempertahankan hidupnya. Yang ketiga yaitu mental evolution, yaitu perubahan yang terjadi pada mental seseorang, di mana perubahan tersebut berlangsung secara perlahan-lahan. Yang kedua yaitu gerakan sosial atau mobilitas sosial. Suatu gerakan sosial adalah suatu keinginan akan perubahan yang diorganisasikan. Sebab dari gerakan sosial adalah penyesuaian diri dengan keadaan atau ekologi, yaitu karena didorong oleh keinginan manusia akan kehidupan dan keadaan yang lebih baik, serta penggunaan dan penemuan-penemuan baru. Sebagaimana yang dikutip oleh Susanto, yang membedakan 2 macam mobilitas, yaitu yang pertama mobilitas yang mendatar dan yang kedua mobilitas vertikal. Yang ketiga yaitu revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat, baik itu di perubahan dalam hidup ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Contohnya seperti revolusi udara, yaitu pembakaran sampah sembarangan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nofran Yogi Saputra. Saya Nofran Yogi Saputra dengan NPM 2021030214. D. Perubahan dalam Islam. Untuk mengetahui fenomena perubahan sosial dari kacamata Islam, maka kajian tentang sosiologi Islam perlu dihidupkan kembali. Karena kajian tentang perubahan sosial umat Islam merupakan bagian atau cabang sosiologi Islam. Sosiologi Islam yaitu teori sosiologi yang merujuk pada ajaran Islam dan disesuaikan dengan data-data empiris dalam konteks yang lebih luas. Beberapa cendekiawan Muslim mengajukan dan mengajak untuk membangkitkan kembali keilmuan Islam untuk mengonser dominasi ilmu sosial Barat. Di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama ada Naqub al-Atas, yang kedua ada Mulyadi Kartanegara, dan yang terakhir ada Kunto Wijoyo. Menurut Kunto Wijoyo menguraikan sistem nilai tauhid yang menderivasi Islam, kemudian memunculkan komunitas jamaah atau umma'ah, yaitu komunitas yang menciptakan sistem kelembagaan dan otoritasnya. Struktur semacam ini terbentuk pada tingkat normatif. Artinya struktur sosial umat adalah derivasi dari sistem nilai normatif yang kemudian menjadi acuan pembentukan perantara-perantara dan lembaga-lembaga sosial. Kunto Wijoyo berkesimpulan bahwa konsep-konsep normatif yang terbangun sebagai sistem nilai memerlukan orientasi kesadaran agar dapat dipahami secara empiris.